diri yang berada di dalam jiwa, diri yang fitrah, yang kembali kepada Allah, yang merasakan kebahagiaan dan ketentraman, yang merasakan yamunadhiroh ila rabbiha nadhiroh, wajah berseri-seri hanya kepada Tuhannya melihat. Itu adalah diri yang berada di dalam jiwa yang asalnya dari Allah. Tuhan yang al-ghaib, yang jika digurukan maka dia kamu kenali, memohonlah kepada dia itu. Ulaika minas sholihin, itulah orang-orang yang soleh. Jadi kalau Quran dawuhnya wa yusari'u, bersegera untuk berbuat kebaikan. Tapi makna bahwa wa yusari'una fil khairat, bersegera berbuat kebaikan, itu cakupannya luas. Gak hanya satu sisi, membantu orang tua, membantu saudara, mengembangkan diri, menanam, memakmurkan bumi. Itu bagian dari wa yusari'una fil khairat. Setingkat mampunya masing-masing, di disiplin ilmunya masing-masing, di spesifikasinya masing-masing. Itu makanya jadi kita coba tidak menjadi orang-orang yang fasik dan munafik. Sekali lagi, berangkatlah dari menata diri dan menata keluarga kita sendiri. Kuatkan dari sana keharmonisannya. Miliki saling percaya di antara keluarga itu, bangun kepercayaan, menjadi orang yang dipercaya dan bisa dipercaya. Untuk memberikan satu dampak, menjadi orang yang bisa dipercaya dan mempercayai orang, itu adalah komunikasi. Ringanlah komunikasi. Hampir semua permasalahan yang kita hadapi itu berangkatnya karena komunikasi yang buruk, sehingga musyawarahnya juga buruk. Komunikasi yang buruk itu akan menyebabkan banyak permasalahan, menjadikan adanya mis atau salah faham. Berlatihlah dari hal-hal yang sederhana. Kalau kamu komunikasi, konsekuensinya kamu berarti menghadapi, mengalah, berani mengalah. Artinya mau menjadi pendengar yang baik. Supaya tidak menjadi orang yang munafik, fasik begitu ya, pengen mlebu surga, akan tapi faktanya di dunia itu tukaran, suka membuli, maka itu kategori fasik, munafik. Ingin untuk widodari, tapi di dunia kehidupannya ini tidak ada kepedulian, suka mengolok bakal memfitnah, bohong keinginannya untuk widodari. Di surga ingin damai, ingin mendapatkan susu, madu, bahkan minumannya adalah khamr yang tidak memabukkan. Tapi kehidupannya di dunia tidak pernah melakukan pemberdayaan, pemalas hebat,
sukanya hanya berbicara, enggak melakukan, maka itu menjadi fasik. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Aja mung dadi ngomong, mung ngomong ora dong karepe. Tidak melakukan apapun. Allah benci mereka yang berbicara tidak melakukan apapun. Itu bohong, itu menjadi fasik, menjadi munafik. Nah, makanya kalau kita membaca Al-Quran, kan kita kan banyak tidak sekedar Allah menyinggung kita, menyindir kita, tapi nduding irunge awake dewi. Ya piye nah ya, bagaimana kayak gampangannya biar gak tersinggung, omong kafir ketoke awake dhewe terlibat, saya lah gitu ya, satu mau pas ayat kafir kayak terlibat, sumung bukmun ngomong bisu tuli dikai masukan begegek maju nesune kafir. Kemudian seperti wong munafik, aku ki pemerintah ditugasi bagian ngomong, aku dhewe akeh sing gak iso nglakoni kaya wong munafik, gak kaya sing kaya nuduh munafik. Kemudian zikire ilinge, dan dengan lupanya, dengan lalainya, banyak lalaine fasik. Salat Allahu Akbar, arep salat zikir lali, roro salam, kadang salamnya cek lali, fasik kan gitu. Sepertinya kan begitu. Cuman hiburannya kan bar salat astagfirullahaladzim, Allah maha pengampun, wes diampuni kan begitu. Terus engkau lali neh. Janganlah menjadi orang-orang yang seperti orang yang, janganlah menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzi, janganlah, takut itu bukan seperti ya, dan janganlah kehidupan kamu itu kalladzi, wujudnya orang-orang yang lupa kepada Allah, yang menjadikan Allah akan melupakan terhadap diri kamu sendiri, yang menyebabkan kamu lupa kepada diri kamu sendiri. Ulaika humul fasikun. Tondone piye? Gampang, saya tondone saya ungkap di depan tadi kok. Tondone ki awake dhewe iki ditunjuk karo Gusti Allah, kowe iki fasik kepemene ya. Saya fasik gitu ya. Itu aku rumangsa gak lali karo Gusti Allah, kok saya ingat terus kok. Tapi nyatane nesu terus gitu. Kowe ngono ya zikir, eling ya eling. Lah kok nesu karo bojomu, alah ya mong kala-kala kan gitu. Itu berarti sebenarnya itu nasullah, orang yang lupa kepada Allah, orang yang menjadikan situasi itu banyak prasangka, diliputi prasangka, berada di dalam prasangka, dan memunculkan statement prasangka, maka ini sesungguhnya orang yang nasullah, orang yang lupa kepada Allah. Orang yang pada saat mengkritisi satu pendapat merasa benar, kemudian yang dikomentari itu adalah disalahkan, merasa dirinya benar, diungkap dengan berbagai dasar, akhirnya hanya untuk menjatuhkan, sesungguhnya terlibatnya iri, dengki, sesungguhnya ada unsur iri. Tapi terkadang nggak sadar itu sesungguhnya iri. Itulah orang yang nasullah, orang yang akan dilupakan kepada dirinya sendiri dan menjadi orang yang fasik.
Orang yang merusak kebersamaan dan kekeluargaan itu munafik. Orang yang merusak dirinya, merasa benar dirinya di atas kebenaran, tapi tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya dan fakta kebenaran. Benar mungguin nafsune bisa jadi salah di depan Allah, bisa jadi ininya kan semoga, karena tidak tahu persis, maka itu fasik. Karena kita ini kan kalau kita nyermati keadaan dan situasi, makanya kadang kita tuh menjadi ya setakat mampu diwi-diwi ya tersinggung jangan ya, aku mau Quran kadang ya tersinggung, masa tersinggung karo Gusti Allah kan kita kan memberikan kita itu menarik dari ungkapan Gus Mus itu kan ungkap pendek gitu loh. Maka kita membangun sebuah komunitas sebagai sebuah prototip kehidupan, membangun aura positif ya, membangun sebuah energi yang positif dalam sebuah kesadaran wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haq wa bihi ya'dilun. Kita melakukan perilaku kearifan, perilaku yang baik bahkan adil. Karena bukan sistem dan manajemen serta aturan yang saat ini kita perlukan. Sistem, aturan, manajemen itu sudah pepak, saking pepake aturane sampai tumpuk undung tabrakan. Yang kita perlukan saat ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dan terus menyelami tentang hakikat kehidupan. Kedua, bahwa kehidupan berdunia yang kita jalani itu untuk mengetahui posisi bahwa berdunia ini alat, rogo ini alat, jasad ini adalah alat, kehidupan lahir berdunia ini adalah alat atau media, tools kehidupan, bukan esensi kehidupan, bukan inti kehidupan. Ini hanya alat. Sedang inti kehidupan adalah diri yang berada di dalam dada. Maka kalau kamu cinta kepada diri kamu, cintailah diri kamu yang berada di dalam anfus. Cintalah diri kamu di dalam anfus. Itu adalah umatan, itu adalah ini hada umatukum umatau wahidah. Itu adalah dari diri yang satu. Cintailah, kamu cintailah diri kamu dengan baik. Diri yang berada di dalam jiwa, diri yang fitrah, yang kembali kepada Allah, yang merasakan kebahagiaan dan ketentraman, yang merasakan yang minadhiroh ila rabbiha nadhiroh, wajah berseri-seri hanya kepada Tuhannya melihat. Itu adalah diri yang berada di dalam jiwa yang asalnya dari Allah. Itu yang kembali kepada Allah. Walaupun tampak di dunia, tapi rasa hati dapat menyaksikan keberadaan Tuhan jika digurukan oleh yang hak, sah dan wewenang menunjukkan tentang diri intinya manusia. Jika kita mengetahui bahwa raga ini adalah gelas, intinya adalah yang berada di dalam gelas itu. Yang kita suguhkan, yang kita pulangkan, itu adalah yang berada di dalam gelas. Selama kehidupan tidak mengenal hakikat, yakni tidak mengenal diri yang berada di dalam jiwa, maka benturan, permasalahan, konflik, bahkan wujud panik, bingung,
akan pernah dapat solusinya. Akan terus bergolak di kehidupan di muka bumi. Ambigu akan terus menyertai. Ketidakpastian bagaikan judi akan terus berlangsung. Orang menyebut karma. Saya ditanya oleh sebuah kasepuhan, seorang kasepuhan, karena dia meyakini, dia orang kepercayaan gitu, bahwa karma itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak, karma itu tidak akan dapat diputus. Kemudian terungkap, saya sampaikan dengan, oke, kalau kamu memahami, kalau Quran kan bahwa orang itu kan kembali, tua itu balik di bocah neh. Orang itu kalau tua itu cenderung kembali kepada anak-anak kembali kepada watak dasar 0 sampai 14 tahun. Jika ini terbentuk kebiasaan, ya kurang lebih di dasar angka ini sebelum balik. Kemudian balik itu kan menguatkan karakter 0 sampai 14 tahun. Pemutusnya itu alimul ghaibi wa syahadati. Pemutusnya itu adalah bertauhid, supaya tidak kembali jadi bocah neh. Kalau masih kecilannya itu biasa dituruti, dimanja hebat. Keenakan yang selalu dirasakan, tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah memaksa diri berbuat, memaksa dirinya untuk berbuat baik. Orang harus menuruti kemauannya. Saat menjadi tua akan sangat sulit mengendalikan dirinya. Pemutus karma itu adalah ilmu. Ilmu yang menjadikan bersyahadat, ilmu yang menjadikan, menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, tahu posisi hamba di hadapan Gustinya, tahu duduk selai kawula Gusti. Dan ilmu yang menjadikan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ilmu yang menjadikan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu harus ada ilmunya. Pemutusnya hanya ini. Seperti seseorang, bahwa pemutus dari ketergantungan kepada orang tua itu adalah nikah. Saat seseorang itu belum menikah, umur berapapun, maka dia adalah terhubung dengan orang tuanya. Walaupun dia bekerja sendiri, tapi tetap terhubung dengan yang lain. Tapi pemutusnya itu adalah nikah. Jika nikah kepada Allah, maka dengan ilmu untuk dapat mengenali keberadaan Dia yang punya nama Allah dan mengenali keberadaan para rasul, itu adalah cahaya terpujinya Tuhan. Ini baru tidak terjadi siklus hukum karma. Maka pada saat dikatakan wa minan nas ma yujadilu fillah bi ghairi ilm wala huda wala kitabim munir, karena gitu. Banyak manusia sesungguhnya dia itu beragama tapi tidak bertuhan karena tidak mengenali Tuhan. Dan dia membantah kebenaran menurut pemikiran dia sendiri, wa yujadilu fillah, dan merasa dia berada di dalam Allah, padahal bi ghairi ilm, padahal tanpa ilmu. Yang harus difahami kita, kalimatnya
Semua kalimatnya adalah saat berbicara tentang hakikat, itu adalah ilmu. Kalau fikih, kitab itu ulumun, alimuna, atau amal. Beda. Kalau ilm itu mufrad, satu bab ilmu yang membuka hakikat sesuatu tentang satu-satunya zat diri Tuhan. Satu. Mufrad itu singular, tunggal. Sedang saat berbicara ilmu-ilmu, wawasan-wawasan, itu akan berbicara tentang amal perbuatan. Jadi dikatakan bahwa banyak orang membantah karena menafsir tentang Tuhan hanya dengan nama dan dari bacaan, yujadilu filah, merasa di dalam Allah, padahal bihur ilm, tanpa ilmu. Ini dikatakan tanpa ilmu, ilmu agama. Kalau ilmu agama itu bukan ilm, itu wawasan, itu amal, atau bahkan mungkin fa'ala, amala, bukan alama, tapi amala. Beda. Ulumun atau ulumu artinya jamak, banyak ilmu kan gitu. Kalau itu mungkin tentang dunia, tapi kalau al ilmu itu diri Tuhan, membuka hakikat. Makanya laisa bi amani wal amani al kitab. Kebenaran itu tidak bisa berangkat dari angan-angan dan dari buku-buku, dari bacaan-bacaan, dari kitab-kitab. Ilmu itu menunjukkan keberadaan Tuhan. Kenapa mereka menulis padahal mereka enggak kenal sama al-ghaibnya diri Tuhan? Kolam 47. Indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ngopo mereka kok wani nulis tentang kebenaran padahal nggak kenal sama al-ghaibnya diri Tuhan? Maka dia diliputi oleh diliputi oleh setan, wayumanihim, mereka diliputi oleh setan, janji-janji yang dibuat sendiri. Dan sesungguhnya itu adalah wama ya'iduhumu syaiton ila ugururo. Mereka hanya membuat janji hasil perspektif pemikirannya. Akhir tutupan. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwa rahmanur rahim. Supaya tidak di dalam prasangka kira-kira dan tidak larut dengan kehidupan dunia dan materialnya, dan tidak dalam kendali ego, keakuan, nafsu, kepentingan. Hanya dengan Allah menyatakan dia yang punya nama Allah ditetapkan di dalam hati, la ilaha illallah, bersungguh-sungguh kehidupan yang dijalani. Tapi yang ditetapkan ilahua, tidak ada yang ditetapkan ilah kecuali dia. Alimul ghaibi, keberadaan dia dapat dikenali, keberadaan dia dapat dijadikan tempat pulang, tempat kembali dalam kehidupan, ditetapkan dalam hati. Alimul ghaibi, adanya ilmu al-ghaib yang menunjukkan keberadaan dia, wa syahadati, dan menjadikan bersaksi sehingga kehidupannya dalam fakta rasa hati bahwa dia ar-Rahman, fakta, wa ar-Rahim, fakta di dalam rasa hati. Karena begitu untuk di Jumat Ramadan
Untuk malam Jumat depan sudah takbir ya. Semoga kita dalam ridha Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya mendapatkan beri-beri anugerah pangestu wasitoh. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.